Pertanyaan selanjutnya dari Royke Mananta. Shalom. Yesaya 14 ayat 12. Setan digambarkan sebagai bintang timur. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19, siapa yang dimaksudkan sebagai bintang timur di ayat tersebut? Apakah itu sebagai Yesus? Mungkin ada dua ini. Ada dua, pendeta. Pertanyaannya mungkin satu-satu kita akan sampaikan kepada pendeta. Baik. Bacakan saja mungkin. Langsung saja, pendeta. Ya, coba dibacakan. Oke, langsung saja. Dalam Wahyu 22 ayat 16, bagaimana kita bisa membedakan antara Lucifer sebagai bintang timur dan Yesus hubungan dengan ayat tersebut? Yesus sebagai tunas Daud. Baik, pendeta, kita akan coba bacakan satu persatu ayat-ayat yang sudah diberikan ini referensinya. Saya bacakan Yesaya 14 ayatnya yang ke-12. Ayat 12 bunyinya, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Selanjutnya 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Dan ayat selanjutnya, pendeta, Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wah, demikian pendeta, ketiga ayat yang sudah dibacakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di dalam Alkitab ada julukan yang mirip tetapi ditujukan kepada dua pribadi yang berbeda. Contohnya, di dalam Wahyu pasal yang kelima, saya buka Alkitab saya, sebentar ya. Wahyu pasal yang kelima menyebutkan tentang Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Siapa ini singa yang disebutkan di sini dari suku Daud itu? Ya, dalam ayat yang ke-6, dialah anak domba seperti yang baru disembelih. Siapa di sini singa? Yang dimaksudkan singa di sini adalah siapa? Yesus Kristus, singa dari suku Yehuda. Sementara di dalam, kalau tidak salah itu di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi istilah singa di sini dikenakan pada Yesus dan singa juga dikenakan kepada iblis. Ya. Jadi ini merupakan satu ilustrasi bahwa kalau kita temukan juga istilah yang sama, yaitu bintang timur, seperti yang dituliskan dalam Yesaya 14 dan juga 2 Petrus 1 ayat yang ke-19, apakah kedua bintang timur ini merujuk hanya kepada satu pribadi atau kepada dua pribadi yang berbeda? Lihat konteksnya. Yang dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 itu yang dimaksudkan dengan bintang timur
terbit atasmu, itu menggambarkan Yesus Kristus dan kebenarannya yang boleh menerangi kita bila mana kita betul-betul mempelajari akan firman-Nya. Bintang timur terbit. Ya. Sekarang bagaimana dengan bintang timur yang satu lagi yang disebutkan di dalam Yesaya pasal yang ke-14? Mungkin ini ada kaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi oleh Saudara Royke Mananta tadi, yaitu apa yang bisa membedakan antara Lucifer sebagai bintang timur dan Yesus yang juga disebut sebagai bintang timur. Apa yang membedakan? Coba kita lihat gambaran tentang bintang timur yang disebutkan dalam Yesaya pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini sifat yang angkuh, sifat yang sombong. Apakah ini menggambarkan Yesus Kristus? Tidak. Ini menggambarkan Lucifer tersebut. Ya, Lucifer itulah bintang timur yang sombong. Ya, dia adalah seorang makhluk atau suatu makhluk yang gilang gemilang. Apalagi kalau kita baca gambaran tentang Lucifer ini di Yeskiel pasal yang ke-28, sungguh gilang gemilang. Tetapi ia dipenuhi dengan kesombongan, timbul kesombongan, dan ia ingin menyamai Allah, bahkan ingin untuk melebihi Allah. Dia ingin untuk menyamai yang maha tinggi. Itu ada di ayat yang ke-14 yang mengatakan hendak menyamai yang maha tinggi. Makanya kita tidak heran kalau pada waktu ular itu atau setan melalui ular itu menggoda Hawa. Ya, dia katakan pada Hawa, kalau engkau makan buah pohon ini sekali-kali engkau tidak akan mati. Justru engkau akan menjadi sama seperti Allah. Dan sejak awalnya memang Lucifer mau untuk menjadi sama seperti Allah. Dia mau menjadi sama seperti Allah. Dan apa yang dalam hatinya itu juga yang dia buat sebagai satu pengaruh untuk membuat orang lain juga, menggoda orang lain untuk menjadi sama seperti Allah. Bukan mengikuti tabiat-tabiat Allah, tetapi sama seperti Allah artinya mau menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Tidak mau tidak membutuhkan Allah lagi, tapi mau menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ini yang ditawarkan oleh setan, kesombongan. Tapi bagaimana dengan bintang timur yang melambangkan Yesus Kristus? Yesus Kristus mempunyai tabiat yang betul-betul bertolak belakang dengan tabiat setan. Karena kalau Lucifer itu ingin meninggikan diri, maka Yesus dikenal dengan kerendahan hatinya. Ya, katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu dia katakan. Bukan hanya itu saja. Kalau kita baca gambaran tentang Yesus, kalau tadi tentang Lucifer mengatakan aku hendak, semuanya dia mau supaya semakin tinggi, menyamai yang maha tinggi, bahkan mau melebihi yang maha tinggi. Tapi apa yang merupakan tabiat dari Kristus? Coba kita baca dalam buku Filipi pasal yang
ayat yang kelima mulai, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa Allah mengambil rupa seorang hamba, maafkan saya salah baca, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi betul-betul bertolak belakang. Kalau Lucifer itu begini maunya, Yesus itu merendahkan dirinya, padahal dia adalah Allah. Ya, tapi ia mengosongkan dirinya dan mau menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Sungguh luar biasa. Jadi tidak ada masalah walaupun sama julukan itu, tetapi itu menggambarkan dua pribadi yang berbeda. Berbeda pribadinya, berbeda pula tabiat dan karakternya. Terima kasih.